Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mataram, NIM 2112234041. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah Sekayu. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang linear programming atau LP, solusi grafis dan metode primal simplex yang ditugaskan oleh Ibu Novita Sari SEMM. Dan untuk materinya ini adalah linear programming. Linear programming atau LP merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Contoh, suatu keadaan di mana bagian produksi perusahaan dihadapkan pada masalah penentuan tingkat produksi masing-masing jenis produksi dengan memperhatikan batas-batas faktor-faktor produksi seperti mesin, tenaga kerja, bahan mentah, dan lain sebagainya untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimal atau biaya yang minimal. Istilah-istilah dalam program linear. Yang pertama, solution adalah jawaban akhir dari suatu masalah program linear. Yang kedua, feasible solution adalah penyelesaian yang memenuhi atau tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Yang ketiga, no feasible solution adalah tidak ada penyelesaian yang feasible atau tidak ada penyelesaian yang memenuhi batasan-batasan yang ada. Yang keempat, optimal solution adalah feasible solution yang mempunyai nilai tujuan yang optimal terbaik. Yang keempat, multiple optimal solution adalah terdapat beberapa alternatif solusi optimal dalam suatu masalah. Yang kelima, no optimal solution terjadi apabila suatu masalah tidak mempunyai jawaban atau penyelesaian optimal. Setelah membuat model matematis dari masalah program linear, maka langkah berikutnya adalah pemecahan model untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Metode grafik adalah menentukan titik potongan antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Masalah program linear yang dapat diselesaikan dengan metode grafik hanya terbatas pada masalah yang mempunyai dua variabel keputusan, karena dapat digambarkan dalam dua dimensi grafik. Model dengan tiga variabel keputusan akan memerlukan penggambaran dalam tiga dimensi grafik, di mana prosesnya akan sangat sulit. Sedangkan model dengan 4 atau lebih variabel keputusan tidak dapat dibuat grafik sama sekali. Contoh, metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y sama dengan 12. 4x dikurang 2y sama dengan 8. Jawaban mencari titik potongan persamaan pertama. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, karena nilai x dan y-nya belum ditentukan, kita masih semisal aja ya nilainya. X, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan berapa? Baik, karena nilai x sama dengan 0, langsung aja kita cari. 2x ditambah 3y sama dengan 12. 0-nya ini adalah nilai dari x. Jadi x-nya turun, nilainya sama dengan 0, ditambah 3y sama dengan 12. 2 dikali 0 sama dengan 0, jadi nilainya hilang, 3y turun. 3y sama dengan 12, y sama dengan 4. Titik pertengahan persamaan kedua, 4x ditambah 2y sama dengan 8. Jika x sama dengan 0, y sama dengan berapa? Langsung aja kita cari. 4x dikurang 2y sama dengan 8. 4 dikali 0 dikurang 2y sama dengan 8. Karena 4 dikali 0 sama dengan 0, maka nilainya dihapus. Min 2y turun. Min 2y sama dengan 8. 8 dibagi min 2y sama dengan min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Agustina dengan NIM 2112234043. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Bagus Mataram. Metode simplex primal.
Nah, maksud dari metode simplex primal ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linier yang kombinasinya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Simak ya teman-teman, di sini ada beberapa istilah yang sangat sering digunakan untuk metode simplex. Antara lain yaitu, 1. Ada iterasi. Dan yang kedua ada variabel non-baris, yang ketiga ada variabel baris, yang keempat ada variabel select, yang kelima ada variabel Surbius, yang keenam ada variabel buatan, yang ketujuh ada variabel keluar, dan yang kedelapan ada variabel masuk, yang kesembilan ada baris pivot, yang kesepuluh yaitu ada kolom pivot, yang ke-11 ada elemen pivot, dan yang terakhir yaitu ada solusi atau nilai kanan. Begitupun juga ada langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex primal. Di antaranya yaitu ada merubah model matematika menjadi bentuk baku simplex. Dan yang kedua itu ada buat tabel awal simplex. Yang ketiga ada tentukan kolom masuk. Yang keempat, tentukan kolom keluar atau persamaan pivot. Yang kelima, tentukan elemen pivot. Yang keenam, mencari persamaan pivot baru. Yang ketujuh, mencari persamaan variabel dasar baru. Yang kedelapan, tabel simplex iterasi pertama. Yang kesembilan, kondisi optimum pada kasus maksimalisasi diperoleh ketika persamaan Z atau baris Z tidak memiliki angka yang bernilai negatif. Yang ke-10 yaitu ada elemen pivot. Yang ke-11 ada persamaan pivot baru. Dan yang terakhir yaitu ada persamaan variabel dasar baru. Di sini juga terdapat 4 metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan SVLDF, yaitu 1. Metode grafik. Nah, arti metode grafik di sini adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut. Yang kedua yaitu ada metode eliminasi. Metode eliminasi di sini artinya adalah metode ini terdapat proses menghilangkan variabel tertentu untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Dan yang ketiga yaitu ada metode substitusi. Metode substitusi di sini artinya adalah penyelesaian yang melibatkan substitusi atau persamaan ke persamaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu metode gabungan atau metode campuran. Artinya di sini adalah metode ini juga sering dikenal dengan metode hibrid. Metode ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Baik teman-teman, di sini kami juga dapat menyimpulkan dari presentasi yang sudah kami jelaskan. Kesimpulannya adalah program linier dan metode simplex datang ketika memiliki tujuan atau maksimal atau minimal, namun memiliki keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam permasalahan yang saya ambil, riset operasi ini membantu menganalisis bagaimana cara kita dapat menentukan laba yang maksimal dari suatu perdagangan. Dari metode simplex, kita dapat menentukan hal mana yang harus dikerjakan untuk mendapatkan laba maksimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.